Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah kalau baik semuanya ya. Oh iya, hari ini gimana? Siapa yang tidak masuk? Oh, Firman. Terus siapa lagi? Rahmat. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, Cahyo bisa dimulai dulu. Berdoa, dipersilakan. Selesai, amin. Semoga doa pada pagi hari ini bisa lancar ya, amin. Oke, selanjutnya minggu kemarin kita membahas tentang materi tentang apa? Coba masih ingat? Oke, benar, deskripsi. Ada yang masih ingat materi deskripsi itu artinya apa? Coba Merina jelaskan, deskripsi adalah apa? Oh iya benar. Siapa lagi barangkali mau coba? Riris. Oh iya betul semua. Skip. Oke, bagus, semuanya sudah paham ya teks deskripsi itu apa. Jadi nanti kalau ulangan tengah semester kalian jangan lupa materi itu dipelajari ya. Oke, baik. Kita selanjutnya akan menuju bab selanjutnya tentang materi. Kali ini Ibu memberi pelajaran tentang materi teks biografi. Oke, kita akan membahas tentang materi teks biografi. Ada yang sudah tahu teks biografi itu apa? Oke, acungkan tangan siapa yang bisa teks biografi itu artinya apa? Oh iya, Mbak Rius, coba. Iya benar. Yang cowok barangkali ada yang bisa tes biografi itu apa? Iya benar, semuanya bisa ya. Tapi kalian masih ingat lawan katanya dari teks biografi itu apa? Ya, yang pertama Ibu akan menulis ya teks biografi. Nah, di sini ada kebalikannya, lawan kata dari teks biografi kan ada autobiografi. Autobiografi. Ada yang tahu autobiografi itu apa? Lawan katanya dari biografi. Jadi dengan belajar teks biografi, kalian akan mengetahui arti teks biografi itu apa. Jadi teks biografi itu tujuannya adalah kalian akan mengetahui riwayat atau biodata seseorang yang tujuannya itu tokoh-tokoh yang berpengaruh. Jadi bisa disimpulkan biografi itu apa? Sekarang Ibu mau membahas biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Jadi kalian tahu kan bedanya biografi sama autobiografi? Jadi kalau biografi itu ditulis oleh seseorang. Nah, kalau kebalikannya autobiografi itu ditulis oleh diri sendiri. Sedangkan kalau autobiografi itu dimaksudkan dengan auto itu kan sendiri. Jadi kalau autobiografi itu riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh diri sendiri. Bisa dipahami ya, bisa membedakan biografi itu apa, autobiografi apa. Nah, jadi kalian bisa tahu kan perbedaannya dari teks biografi sama autobiografi. Jadi sampai ini sudah paham ya, apa itu teks biografi sama autobiografi. Jadi kalian bisa membedakan apa itu biografi, apa itu teks autobiografi, kalian bisa memahami
memahami ya arti dua materi tersebut. Nah, setelah kita membahas tentang autobiografi, selanjutnya kita akan masuk ke bagian struktur. Nah, jadi di dalam bahasa Indonesia, teks biografi itu dibagi menjadi 3 bagian terpenting. Nah, ada 3 bagian yang disusun. Yang pertama, nah, selanjutnya ada orientasi. Orientasi atau orientation. Jadi kalian tahu orientasi itu apa? Coba menurut pendapatmu. Ya, Mbak Nana. Menurut Mbak Nana itu orientasi apa? Kalau tidak bisa tanya dengan teman sebangkunya. Boleh ya? Orientasi adalah bagian yang membangun Nah, dari pengertian orientasi itu bagian yang membangun biografi teks. Nah, oke, jadi struktur yang kedua adalah di bagian ini ya. Ada teks biografi, yang kedua adalah urutan peristiwa. Urutan peristiwa. Jadi peristiwa itu ada bagian babak. Bagian babak itu adalah bagian penting dari tokoh tersebut. Nah, misalnya ibu akan menjelaskan mengenai misalnya ibu membicarakan tokoh nasional kita, yaitu Bapak Haji Habibie ya contohnya. Beliau kan telah membuat penghargaan yang membuatnya itu sangat membanggakan bagi orang lain. Di negeri kita, beliau bisa menghasilkan karya yang sangat membanggakan untuk orang lain di bidang dirgantara seperti ini. Jadi melihat situasi ini, Haji Habibie itu telah memberi kita motivasi yang baik dan tauladan bagi kita semuanya. Kemudian tidak mudah lelah, Haji Habibie telah bereksperimen karena telah dulunya pernah berkuliah di luar negeri tersebut. Nah, kali ini ibu selanjutnya akan melanjutkan di bagian terakhir, yaitu reorientasi. Apa itu reorientasi? Nah, sekarang ibu menjelaskan bagian terakhir ada reorientasi, yaitu bagian penutup. Nah, ibu menjelaskan kalau arti reorientasi itu dari kata awal re. Kalau re itu kembali, kalau orientasi itu penutup. Dan reorientasi ini bersifat penutup, dan kalau reorientasi itu kan, jadi kalau reorientasi itu bersifat itu opsional, jadi selalu wajib ada. Dan selanjutnya jadi misalnya begini, ibu akan menulis kisah yang tadi ibu sudah jelaskan seperti Haji Habibie tersebut ya, tokoh yang tauladan tersebut.
Nah, bagi tauladan tersebut menurut ibu itu ini tuh bersifat subjektif, dan kali ini ibu sudah cukupkan materinya. Barangkali ada yang mau ditanyakan, bisa ya, apa itu pengertian dari awal biografi atau autobiografi. Nah, ibu nanti akan memberi kalian penugasan, atau kalian akan memilih tugas secara individu atau kelompok. Nah, ibu kan tadi membahas tentang teks biografi, kali ini pertemuannya. Nah, untuk kalian dibagi menjadi kelompok, atau semisalnya kalau individu, kalian sendiri mencari tokoh biografi yang kalian sukai, yang bersifat tauladan, sepertinya yang ibu tadi jelaskan seperti Haji Habibie ya, yang seperti ada manfaatnya, yang dipelajari dari tokoh tersebut, yang ada bermanfaatnya. Nah, ibu memberi tugas kalian itu terserah, kalau misalnya mau lihat internet, tapi jangan semuanya kopas ya kalian. Soalnya kalau misalnya kalian kopas dari internet, kalian itu tidak bisa mengerjakan. Ibu memberi saran kalian itu berimajinasi tokoh tersebut itu apa yang paling penting. Intinya kalian itu jangan browsing ya. Nah, sudah ibu cukupkan, nanti minggu depan kita bisa maju, atau kalau ini kan waktunya udah habis ya, sudah ibu cukupkan. Besok kita akan lanjut lagi materinya tentang bab negosiasi. Oke. Kurang lebihnya ibu cukupkan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.